Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan kami Akademi Aliarkam. Kita melanjutkan kelas kita pengantar kritik sastra Marxis yang ketiga. Kali ini kita akan sama-sama membahas tentang bentuk dan isi. Ya, teman-teman, kalau kita bicara tentang bentuk dan isi, maka kita bisa mengatakan bahwa secara tradisional, kritik Marxis itu menentang segala jenis apa yang disebut formalisme sastra. Apa itu formalisme sastra? Itu adalah tradisi sastra yang dianggap atau aliran sastra yang dianggap mereduksi sastra menjadi semata urusan teknis dan permainan estetis. Nah, ini antara lain sebuah tradisi dalam sastra begitu ya. Misalnya formalisme Rusia gitu atau Russian formalism. Nah, ini kritik Marxis menentang jenis ini, yaitu bahwa sastra itu dianggap sekedar semata urusan teknis, semata urusan liris, ya, atau permainan estetis, semata-mata soal keindahan begitu, tapi tidak memperhatikan isi atau ada konten di dalamnya. Lalu kemudian kritik Marxis ini juga memperhatikan relasi dialektis antara bentuk dengan isi. Jadi isi dengan bentuk ini timbal balik hubungannya ya, atau saling mempengaruhi. Isi karya sastra misalnya ya, isinya ya misalnya novel Pramudia Anantatur ya tentang perjuangan Mingke berhadapan dengan kolonialisme, lalu lain sebagainya. Tapi itu terkait juga dengan bentuk sastranya ya, atau ya bagaimana itu diekspresikan, bentuk lewat puisi, lewat novel, novel juga seperti apa, puisi seperti apa. Nah, itu jadi ada relasi dialektis antara bentuk dengan isi. Nah, isi di sini itu ibarat kalau menggunakan analogi dari tradisi Marxis, basis dengan superstruktur itu ya, bangunan bawah dengan bangunan atas, basis ekonomi dengan superstruktur politik, ekonomi, ideologi, agama, dan lain sebagainya. Maka isi itu ibarat basis yang membentuk superstruktur bentuk. Jadi basisnya itu ibaratnya isi begitu, tapi superstrukturnya itu bentuk atau bagaimana suatu karya sastra diekspresikan. Nah, tapi sama seperti hubungan basis dengan superstruktur, superstruktur ini tidak pernah pasif ya, artinya dia punya otonomi relatif dan punya dinamikanya sendiri yang pada gilirannya bisa mempengaruhi balik dinamika di tataran basis. Nah, ini juga berlaku untuk relasi dialektis antara bentuk dengan isi. Jadi, bentuk itu meskipun dibentuk juga oleh isi, tapi tidak pernah pasif. Artinya dia juga bisa memberikan timbal balik, juga bisa mempengaruhi isi. Nah, dialektika bentuk dan isi ini seperti tadi, ini melawan mazhab formalis Rusia yang mengatakan bahwa isi hanyalah fungsi dari bentuk. Misalnya ya, kalau kita bicara tentang puisi, maka isi puisi itu mengikuti teknik penulisan ya, atau ya sebetulnya ya isinya sekunder begitulah. Dia cuma mengikuti aja. Tapi di sisi lain, ada juga dari tradisi Marxis ya, salah satu teoretikus kritik sastra Marxis yang juga membahas puisi, itu terkenal dari Inggris, Christopher Caldwell. Nah, ini sebaliknya juga mengatakan bahwa isi itu pada dasarnya tak berbentuk. Jadi seolah-olah ada isi yang esensial gitu, ada esensinya isi, hakikat dari isi sendiri, yang pada dasarnya tak berbentuk. Nah, ini juga bertentangan dengan pandangan Marxis umumnya. Pandangan Marxis umumnya berpendapat bahwa isi sendiri itu sudah berbentuk ya. Jadi isi sendiri itu sudah selalu dibungkus dalam
bentuk ya, atau mungkin bukan dibungkus ya. Kalau bungkus kan masih bisa dirobek ya, tapi isi sendiri itu sudah dilumuri bentuk begitu, sudah berlumur dengan bentuk. Nah, disinilah kita bisa menghindari apa yang disebut jebakan marxisme vulgar ya, atau materialis vulgar ya, yang apa namanya, mekanis pandangannya dalam melihat relasi ekonomi dengan ideologi. Jadi sama seperti di tatanan itu, di sini marxisme vulgar itu juga fokus mengkritik isi ya. Jadi fokus dalam kritik sastra itu fokus pada isi sebuah karya sastra, lalu ya biasanya seperti biasa ya, lalu dikaitkan dengan perjuangan kelas atau ekonomi ya, misalnya ya. Oh, karya ini, oh ini untuk kepentingan kelas ini, kepentingan itu. Tapi mengabaikan bentuk yang sebenarnya juga ideologis. Nah, ini yang lebih apa namanya, lalu lebih banyak dibahas ya. Kalau isi kan lebih langsung kelihatan ya, tapi bentuk ini yang sebenarnya juga ideologis, karena isi sendiri itu sudah berbentuk. Nah, untuk inilah kita membahas bagaimana bentuk bisa menjadi alat atau kendaraan suatu ideologi itu diekspresikan. Nah, bentuk dan ideologi. Jadi perkembangan bentuk sastra itu sendiri mengikuti perkembangan ideologi ya. Artinya bentuk sastra itu kan perkembangannya mengikuti cara-cara baru manusia dalam mempersepsi kenyataan sosial dan hubungan-hubungan baru antara seniman dan audiens. Dan ini kan historis ya, artinya bergerak begitu. Misalnya kita atau dalam tradisi Marxis sering diteorikan bahwa novel Inggris yang berkembangnya itu di abad ke-18, jadi ini satu bentuk sastra lewat novel, itu mencerminkan kesadaran borjuasi sebetulnya. Jadi ada transisi dari bentuk-bentuk sastra sebelumnya dengan bentuk sastra di masa kesini. Masa ini, abad ke-18 yang menjadi masa di mana berkembang bentuk sastra novel. Yaitu di mana sebelumnya karya sastra itu bentuknya terfokus pada yang romantis dan supranatural. Nah, sekarang menjadi pada psikologi individu ya, dan juga sosok protagonis dalam sebuah cerita novel yang geraknya tak terprediksi. Nah, ini kan cerminan perkembangan sejarah ya, munculnya kelas borjuasi yang lalu terbuka segala kemungkinan dalam sejarah begitu. Nah, ini yang terekspresi dalam novel, terfokus pada individu, individualisme, lalu juga protagonis yang terbuka kemungkinannya lebar-lebar. Ini beralih dari yang tadinya romantis dan supranatural yang utuh begitu, ya yang lebih ajak begitu. Nah, namun tidak ada relasi simetris antara perubahan-perubahan dalam bentuk sastra dengan perubahan ideologi. Nah, di sini kita menjauhi marxisme vulgar ya. Artinya bentuk sastra itu pun punya otonomi sendiri, meskipun otonominya relatif. Dan dia juga berevolusi dari tekanan-tekanan internalnya sendiri, artinya dalam perkembangan sejarah. Bentuk sastranya sendiri. Ada 3 poin. Yang pertama, sebagiannya dia dibentuk oleh otonomi relatif sejarah bentuk sastra. Yang kedua, dia merupakan kristalisasi dari struktur-struktur ideologi dominan. Ya, artinya ada bentukan juga dari struktur yang ada. Lalu yang ketiga adalah dia mencerminkan relasi-relasi antara pengarang dan audiens. Dan ini bergerak ya. Oke, sekarang kita masuk ke teoretikus-teoretikus utama Marxis, dalam tradisi Marxis tentang bentuk sastra dan isi, dan juga tentu saja
relasinya dengan ideologi ya. Ada 3 di sini, George Lucas, Lucien Goldman, dan Pierre Macherey. Kita mulai dari George Lucas dulu. Dia adalah pemikir Hongaria ya, yang sangat dipengaruhi Hegel, dan ini teorinya kebanyakan dia tulis sebelum jadi Marxis, tapi kenyataannya setelah jadi Marxis tidak banyak berubah juga. Nah, di sini banyak pengaruh Hegelian ya. Lucas berteori bahwa novel adalah epik bourgeois. Hegel juga berpendapat yang sama. Jadi epik itu adalah bentuk sastra di era Yunani kuno ya. Kita tahu mungkin ya cerita-cerita epik Yunani kuno dari sastrawan-sastrawannya. Nah, kalau epik Yunani kuno itu kan manusia digambarkan dalam kesatuan harmonis dengan alam, gitu ya. Tapi tidak seperti epik Yunani, novel mencerminkan alienasi dan keterasingan atau homelessness manusia dalam masyarakat modern. Jadi manusia kan tercerabut ya dari hubungannya yang harmonis dengan alam. Lalu ya ada dorongan progres atau kemajuan yang kuat dalam sejarah. Dan ada alienasi dan keterasingan. Nah, novel ini muncul ketika kesatuan yang sebelumnya ada itu retak. Ada sosok pahlawan dalam fiksi novel yang mencari keutuhan, terasing dari dunia yang entah terlalu besar atau terlalu sempit untuk memenuhi hasrat-hasratnya. Nah, ini kan mencerminkan kemunculan kelas bourgeoisie ya, seperti disebutkan, yang mana kemungkinan terbuka luas bagi dirinya. Dan bentuk novel umumnya ironis. Artinya dia merupakan, bisa dibilang, merupakan epik tentang dunia yang ditinggalkan Allah. Nah, Allah di sini adalah sosok yang memastikan keutuhan, harmoni tadi. Ya. Nah, maka seniman hebat adalah mereka yang dapat menangkap dan menciptakan kembali keutuhan harmonis hidup manusia. Ya, jadi, menurut Lucas, seniman yang hebat itu ya mereka yang bisa menyambungkan itu kembali, yang teralienasi oleh kapitalisme. Karya seni yang hebat adalah bentuk mikrokosmik atau dunia dalam gambaran kecilnya dari totalitas masyarakat yang kompleks, yang menyatukan kembali apa yang tercerai-berai oleh kapitalisme tadi ya, yang umum dengan yang khusus, yang indrawi dengan yang konseptual, yang sosial dengan yang diindividual. Yang kutub-kutub ini dirobek-robek oleh alienasi karena kapitalisme. Dan mereka yang bisa menyatukan ini kembali disebut Lucas sebagai sastrawan atau seniman dengan corak realisme. Dan mereka yang penulis-penulis yang corak karyanya seperti ini itu antara lain karya-karya sastra Yunani kuno dengan epiknya, lalu juga Shakespeare, Balzac, dan Tolstoy. Nah, di sini ini bukan realisme di sini mesti dibedakan dengan realisme sosialis di zaman Soviet ya. Di sini karena di sini penulis-penulisnya ini disebut realis bukan karena komitmen politiknya, karena Balzac di sini sangat reaksioner pandangan politiknya, tapi karena ini tadi bisa menyatukan kembali apa yang tercerai-berai lewat alienasi kapitalisme. Ada Shakespeare, Balzac, dan juga Leo Tolstoy. Dan orang-orang tersebut bisa menyatukan kembali elemen-elemen yang tercerai-berai tadi, bukan hanya karena keterampilan individu ya, bukan karena mereka jenius atau hebat begitu, melampaui zaman begitu, tapi juga karena posisi mereka dalam sejarah. Ya, di sini kelihatan Marxisnya ya. Artinya sastra realis lahir karena menangkap semangat zaman di mana sejarah sedang dibentuk. Jadi di masa-masa Balzac, Shakespeare, dan Tolstoy itu memang sejarah sedang dibentuk dan mereka bisa menangkap itu. Jadi
ada sense itu, ikut membentuk sejarah. Dan itu sastra realis itu meredup pasca kegagalan revolusi 1848. Kita tahu bersama itu juga momen kegagalan yang memukul Marx ya, dan membuat dia lari ke Inggris dan fokus menulis Kapital. Jadi meredup setelah kegagalan revolusi itu. Dan setelah itu, gantinya sastra realis yang populer adalah naturalisme dan formalisme. Apa itu? Naturalisme itu yang hanya memotret kenyataan tanpa menangkap gerak sejarah. Artinya ya nggak melihat atau menghubungkan kenyataan yang ada sekarang ini dengan gerak sejarah atau kemungkinan perubahan begitu. Arah perubahan ke depan. Jadi ya cuma memotret kenyataan begitu saja. Sementara itu yang satu lagi, formalisme, itu menceraikan manusia dari sejarah, sehingga yang nyata hanyalah dirinya sendiri. Jadi di sini terekspresi dalam karya-karya Kafka, Musil, James Joyce, Samuel Beckett, dan Albert Camus ya. Di sini fokusnya pada individu ya, khususnya kondisi psikologinya ya, yang putus asa, lalu dirundung kecemasan, frustasi, rasa tak berdaya di hadapan sejarah. Nah, ini formalisme. Lalu sosok yang kedua adalah Lucien Goldman. Kalau George Lucas dari Hongaria, Goldman ini dari tetangganya Romania. Dan dia adalah, bisa dibilang kalau dalam kritisisme Marxis itu murid utama Lucas ya, dalam mazhab neo-Hegelian. Nah, kalau menurut Goldman, seni yang baik itu adalah yang berhasil mengartikulasikan secara lengkap dan koheren visi dunia suatu kelompok sosial atau kelas. Ya, jadi bukan tentang individu ya, bukan tentang bagaimana pandangan individu, pandangan partikular si individu pengarang, tapi bagaimana dia bisa mengartikulasikan visi dunia dari suatu kelompok sosial atau kelas. Nah, di sini teorinya disebut strukturalisme genetis ya. Strukturalisme dalam arti mengutamakan kelompok daripada individu. Genetis artinya memperhatikan bagaimana secara historis struktur mental tersebut terbentuk ya, bagaimana dinamika historis sejarah membentuk itu. Nah, kalau teorinya Goldman ini dianggap terlalu simetris mekanis ya, kurang dialektis. Ya, artinya sastra cenderung dilihat melulu sebagai refleksi ideologi dari penulis atau kelompok sosial yang direpresentasikannya. Padahal tadi kita sudah diskusikan bersama, ya kelihatan poin tersebut ya, bahwa kalau kita mau dialektis, maka kita bisa melihat bahwa suatu karya sastra itu bukan hanya mencerminkan apa yang mau dimaksudkan pengarang atau kelompok yang direpresentasikannya, tapi juga adalah ekspresi dari dinamika ideologi suatu masyarakat sendiri, begitu ya. Artinya bukan cuma merepresentasikan suatu kelompok, tapi juga masyarakat secara lebih luas dan kelompok-kelompok sosial yang bertentangan di dalamnya. Dan yang terakhir adalah Pierre Macheret ya, ini dari Prancis dipengaruhi Althusser. Nah, dia pandangannya bisa disebut ini ya, decentered form ya, atau bentuk yang terdesentralisasi. Artinya kalau menurut Macheret, suatu karya sastra itu terikat pada ideologi bukan hanya dengan apa yang ia katakan. Nah, tidak seperti Goldman sebelumnya ya, yang lebih mekanis dan simetris. Tapi di sini lebih dialektis di sini Macheret ya. Tetapi juga apa yang tidak ia katakan. Nah, karena itu kritikus sastra, pengamat itu mesti jeli melihat gap atau lubang-lubang dalam suatu karya ya. Bukan hanya apa yang dikatakan oleh si pengarang, tapi juga apa yang tidak dia katakan. Dan di situ ada
ada ideologi yang bisa diintip. Jadi ketika menuliskan sesuatu, ketika berusaha mengatakan sesuatu dalam sebuah karya sastra, maka sebenarnya tanpa sadar ya, si pengarang ini sedang dipaksa untuk mengungkapkan batas-batas ideologi. Ya, artinya batas-batas ideologinya itu akan nampak lewat apa yang tidak ia katakan. Maka teks itu selalu bersifat tidak lengkap, karena ada yang tidak dikatakan oleh si pengarang. Jadi Mas Yere berusaha melihat suatu karya sastra dengan cara itu ya, merombak ya, seperti memisah-misahkan begitu ya. Dan di situ dia melihat signifikansi karya itu justru bukan terletak pada ya keutuhan karya dari si penulis itu sendiri, tapi pada konflik dan kontradiksinya. Ini kita bisa melihat pengaruh Althusser di sini ya, kalau teman-teman mengikuti kelas pengantar atau filsafat untuk masa ya. Tugas kritikus bukanlah mengisi gap atau lubang-lubang itu, melainkan menunjukkan bagaimana konflik tersebut diproduksi dalam relasi dengan ideologi. Artinya, apa yang bisa kita lihat tentang ideologi lewat gap-gap tersebut, ya, lewat konflik-konflik dan kontradiksi yang ada dalam sebuah teks. Misalnya Terry Eagleton memberi contoh di sini ya, tentang Charles Dickens, seorang penulis yang terkenal sekali suka mengungkapkan penderitaan orang miskin di zaman kapitalisme awal di Inggris. Tapi Mas Yere melihat, atau mungkin Eagleton ya, melihat ada respons yang kontradiktif dalam Charles Dickens ini tentang pembangunan rel kereta misalnya. Ada takut, protes, setuju, antusias. Dan di sini menunjukkan ketegangan reaksi ya dari antara seorang borjuis konvensional yang merayakan kemajuan dengan juga kecemasan khas borjuis kecil tentang dampak disruptif dari pembangunan dan kapitalisme dan apa yang mengancam termasuk untuk dirinya sendiri. Nah, ini dari Pierre Maseret. Ya, teman-teman, sampai di sini pembelajaran kita. Jangan lupa untuk subscribe, like, follow, comment, add, dan share akun-akun media sosial kami, ada YouTube, Instagram, dan juga Facebook. Kita akan berjumpa di kelas yang berikutnya.